jelek, makin hari makin cantik. Dulu tidak ada matahari di Pekanbaru. Begitu ciptakan matahari Jalan Pepaya tu, berbondong-bondong orang datang ke situ, termasuk orang kampung kami. Itu lapoi, itu ke mana matahari belum mati, ada dingin di dalam AC-nya, tu ada tangga berjalan. Ya orang kampung lah namanya. Allah besok Pak Haji, awak ikut saya. Biarlah dan sarai-sarai kunyi-kunyi dah kena jual dulu. Merangkak di rumahnya satu, tiba sekolah setengah 3. Begitu nak masuk tu lama pula. Pas 7 meternya masuk, dingin ya, tengok dingin ya. Itulah sampai tu ke tangga naik surang tu. Yang kawan lah biasa lompat je melompeknya. Yang ini alamu agak-agak bakal. Melompeknya, dapat dia, lompat yang kata. Mula kadu ke lantai 2, tamat tinggi. Lama dia punya apa serasinya, gayanya turun naik itu kan aja yang. Atau mau betul-betul tengok. Atau mereka etek berhenti lah etek yang pulang lah yang le capek lutut dia le sakit. Begitu keluar dari pintu, golap ya, tadi yang masuk orang hari ya. Tentu yang masuk jam 2:30, kini hari lah jam 8:30 malam. Tentu golap. Rindu surga kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizul lisan, hafadha yuhafizu hafiz, yang memelihara lidahnya. Ikolah bagai cik orang tua awak dulu, lidahmu adalah harimaumu yang akan menerkammu. Lidah tidak bertulang. Tapi Allah sediakan lidah itu untuk apa? Untuk dipelihara. Kalau di dalam ilmu tasawuf, lidahnya dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Itu disebut dengan memelihara lidah. Dipergunakan lidah untuk zikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah tu bapak dan ibu, Allah yang panggil Pak. Nah awak yang mencari, Allah yang panggil. Irji'i, sini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hamba-Ku. Allah yang panggil Pak. Ujungnya wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Makanya surga itu rindu Pak. Macam apa rindunya Ustaz? Ini contoh Bapak Ibu, anak kita berada di rantau orang. Malam ini, hari ini puasa terakhir. Malam besok takbiran. Anak orang dah balik ke kampung. Anak awak tak jauh nampak-nampak. Anak orang mundar-mandir sedang gurau. Melepen taraga bersama-sama kawan dia orang tuanya. Anak awak tak jauh tiba-tiba. Putri rasanya jantung terindu sama anak. Bila malam takbir datang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa ada pintu diketuk. Ingatan emak dan ayah. Aku anak dengar, anak pulang. Kenapa? Kena kerinduan. Kiranya belum juga. Sampai besok orang solat Aid, tetesan air mata tak terbendung lagi. Rasul tamayang jo anak jo cucu awak tiba. Tak juga datang. Rindunya bukan main. Belum seberapa itu mak dan ayah lebih rindu surga kepada kita. Kita yang mana? Wahafizul lisan, orang yang mau menjaga lidahnya, zikir kepada Allah.
Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Nggak ada 33. Itu 33 itu makna ayat itu namanya zikir lazim yang dibiasakan. Ini yang diminta itu apa? Qasad yang disengaja. Menyengaja berzikir kepada Allah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Mau kalimat mana nak dibaca silakan. Mau nak tasbih subhanallah, nak takbir Allahu Akbar, nak tahmid alhamdulillah, nak tahlil la ilaha illallah, nak salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang ama ayat tanam itu kada waktu wai, indah pernah bertanam jangan mimpi menuai. Apa lama maaf, saya tengok jemaah subuh kita ini itu rata-rata 60 ke atas, Pak. Itu menunggu saat awak, Pak. Betul-betul menunggu saat. Perjalanan hidup dari Sulika sampai ke Sulika. Kini berjalan. Tinggal sejangka. Tinggal sejangka. Yang sejangka dan tinggal itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kerja kita udah, rumah udah, mobil udah, kebun ada, toko sudah. Yang belum apa? Persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takut. Kenapa? Mati itu sakit. Mati itu sakit. Masuk alam kubur besok mak dan ayah. Bagi kita yang selalu mengantarkan mayat ke kuburan, pertama terbayang oleh kita pelajaran yang sangat besar. Kubur adalah tempat yang sangat sempit. Dimasukkan awak ke dalam, adakan ke kiblat, ditutui jo papan lahat, ditimbun jo tanah padik-padik. Kalau mulia lepas madik yang di tepi jalan tu, apa namanya, dipadik jo itu. Tapi karena di dalamnya ada manusia yang berpindah alam, kata orang awam mati. Tapi Allah bilang tidak mati, berpindah alam. Summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Munasabatul ayat. Ayat satu dengan ayat yang lain bersua. Dulu tak ada, diadakan Allah Ta'ala, kemudian diambil Allah Ta'ala, dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kembali kita kepada Allah, alam barzakh. Yang kedua, pusara atau kubur yang kita masuki besok adalah alam yang sangat gelap, zulumat. Kalau kami dulu belajar di pondok, zulumat itu mutaaddi, bukan lazim, bersangatan gelap. Kalau kau mati lampu gelap, itu lazim, biasa. Ada nampak tanda-tanda cahaya taufik yang lain. Tapi kalau kubur jangan dibaca, Pak. Hari gelap, batu hitam, samu hitam, lain nampak? Tak nampak. Ada awak kan masuk ke dalam. Sementara selalu doa buya-buya imam-imam, Allahumma qabarahu rawatan min riyadil jannah. Ya Allah, tolong jadikan kubur kami nanti, kubur amak ayah kami, bagaikan taman surga. Akinilah batanam. Ikut nak sudah solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam membimbing kita berzikir. Tapi ada sebagian jemaah, jangan kamu doa zikir dan doa. Apa yang akan diterima macam? Amalan mana yang membawa kita masuk surga? Belum tahu.
Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang mulia, kenapa enggak? Oh 5 menit, 10 menit cuman imam pembawa kita berzikir. Itu pun yang lazim. Kok angin ikut duduk, angin ikut duduk. Makanya orang-orang suluk mak dan ayah yang sanggup berzikir ribuan tiap hari, subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, 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 tidak berhenti, ribuan dalam satu hari satu malam. Mereka sanggup duduk 24 jam, tidak beranjak dari tempat duduk kecuali berdiri buang hajat. Itu mereka yang suluk, berkhawat, kok lambungnya dia masuk dalam sendiri. Banyak zikirnya, apalagi sekarang tahu suluk-suluk berisi awak bilo. Saya tak suluk, zikir di rumah bagus. Kalau ada duduk di kedai sanggup 2 jam, 3 jam, duduk di warung 4 jam sambil menonton orang. Saya tahu nak apa namanya nak? Awak dah ikut le channel nengoknya, tapi 2 jam 3 jam tanpa terasa. Kok sanggup? Zikir 1 jam kok tak sanggup? Zikir setengah jam kok tak sanggup? Contohlah zikir salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali awak baca Pak, itu 30 untungnya Pak. 10 kebaikan ditambah Allah Ta'ala, 10 kejahatan dihilangkan Allah Ta'ala, dan 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Hanya 1 kali salawat. Apalagi zikir salawat kita. Hari Jumat misalnya ayat-ayat sebelum waktu masuk, usahakanlah 15 menit, 20 menit sebelum masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Berapa ratus misalnya. Jadi al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Orang yang dirindukan oleh surga itu golongan mana Ustaz? Golongan orang yang berzikir kepada Allah. Ada tak zikir buat Rasulullah pribadi banyak? Makanya ketika Rasulullah duduk dekat Ka'bah, itu kan Abu Lahab dan Abu Jahil tak nyaman, tak nyaman. Berangkat Rasulullah solat subuh di ludahi. Duduk Rasulullah i'tikaf dekat Ka'bah zikir, dilempari dengan kotoran onta. Rasul ingin tenang berzikir, beribadat dengan Allah, ingin tenang. Akhirnya ke mana Rasulullah? Berangkatlah Rasulullah ke Jabal Nur. Karena di Mekah itu yang paling tinggi gunung ada 2, 1 Jabal Sur, 2 Jabal Nur. Jabal Sur tempat Rasulullah lari keluar dari kota Mekah ke Madinah, sembunyi di Jabal Nur, Jabal Sur. Jabal Nur tempat Rasulullah terima wahyu pertama, disebut orang kampung awak Gua Hira. Berapa Rasulullah lamanya di Gua Hira itu? Dalam riwayat mengatakan 40 hari 40 malam. Itulah dasarnya orang suluk pertama tingkat muqtadi, 40 hari 40 malam dilakukan dengan solat sunat taubat dulu, dimandikan dengan limau. Tingkat kedua 30 hari 3 malam. Tingkat yang ketiga 20 hari 20 malam. Tingkat yang keempat 10 hari 10 malam. Keluar dari suluk ada yang dapat gelar khalifah, ada yang dapat gelar khadam guru, ada yang dapat gelar mursyid. Nah, kita mana yang kita perbuat? Masuk tidak masuk, pokoknya kita berzikir. Itu disebut dengan wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Awak lepas zikir Ustaz, tapi cerita panjang juga, kau ada masalah. Kau ada masalah. Gunjung taruh hijau, ghanimah adu domba hijau, tidak bisa. Ayam tidak mau masuk ke dalam kandang selama ada dalam kandangnya munsang. Ini kandang ayam, munsang ada di dalam. Ayam mau masuk, tidak mau ayam masuk. Karena munsang bilang, sikau dicobian, baca-baca, sikau. Kunyah. Nah, makanya hati itu dibersihkan. Yang ketiga, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin.
surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Manusia yang mana? Wa mutmaimul jihan, yang suka menolong orang lain, memberikan bantuan. Kalau bahasa Jawa, yang memberikan makan. Banyak orang-orang miskin, Pak. Banyak. Hati orang miskin itu lunaknya luar biasa. Bersih hatinya, Pak. Kerja di kebun orang, mau ini hasilnya, mau ini yang bagus, ini rusak kemarin habis oleh tikus. Habis iya ada ngodang lembu apa namanya babi. Apa namanya kayu-kayu tumbang tau, induannya lembu gajah. Ya asal usulnya situ rumah. Kan dulu Nabi Nuh alaihi salatu wasallam membawa bahtera, kapal masuk awalnya, segala hewan-hewan masuk ke dalam berpasang-pasang. Banyaklah yang kapal tu ciri-ciri hewan itu, kotorannya tu. Pencaro kau najis, diusaplah ikunya gajah, diusap iku gajah oleh Nabi Nuh, diceritakan Allah Ta'ala usapan itu babi, ama kuabilah babi-babi kau, makan kotor-kotoran licin dia. Sudah itu babi ko lain belum gayanya dan tu inyonya sadonya. Kalau bahasa Inggrisnya dilandau dia sado. Akhirnya usap ekornya itu, maka jadilah tikus. Itu asal usul kejadian. Jadilah tikus. Itu makanya gaya potongan mereka tu seboleh nu boleh. Tikus tu lain pula karajonya. Apa karajonya? Apa namanya menculik-culik aja karajonya. Sehingga kapal itu bocor. Bagaimana caranya tikus ini bisa dikendalikan? Nah, diusaplah, usap itu ekor harimau, diusaplah ekor harimau. Dijadikan Allah usapan itu kucing. Makanya kucing dengan tikus bermusuh-musuh sampai hari ini. Itu asal usulnya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita ini zikir ada, apalagi baca Al-Quran ada, pindah masuk ke dalam, juga dalam komusang ngodang-ngodang, ngodang musang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu negara kita kenapa tidak aman? Potongan gaya mereka berdasi, gagah-gagah, tampan-tampan, tapi banyak musang di dalam. Banyak. Buat acara besar-besar, gaya mereka duduk, dikasih semua kue yang enak-enak, yang mantap-mantap. Itu gaya aja. Di dalamnya musang. Terus kemudian koruptor itu. Namanya moncik badasi, masuk kami itu. Dia tahu moncik badasi. Siko apa namanya? Tikus apa? Coba. Habis uang negara. Atau bukan uang negara, uang rakyat. Al-yawma nafsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, mahkamah Allah Rabbul Jalil. Makanya Bapak dan Ibu, menjadilah orang-orang yang membantu kesusahan orang lain. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Dalam kesempitan itu Allah uji kita. Dalam kelapangan kita diuji oleh Allah. Sejauh mana kita peduli dengan sesama. Sejauh mana kita peduli dengan sesama. Diuji oleh Allah. Ini Bapak dan Ibu. Yang keempat, ingin surga, merindukan kita nanti. Golongan yang mana? As-sadaqah. Orang yang tangannya pemurah. As-sadaqah. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini itu ada salah seorang gubernur kita di Indonesia yang suka membantu orang miskin. Dicarinya ke kampung-kampung, main sandiwara dia. Tak usah saya sebutkan mau gubernurnya, tengok dalam YouTube nanti. Coba.
luar biasa. Beda dengan gubernur awak. Gubernur awak kok utang dan ditinggal di gubernur dulu lama Pak. Dan beti ciknya dah ada oleh kosong Pak. Kosong. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita. Adalah kosong keuangan kita. Nol. Oh bendahara. Ya Pak. Siko. Berapa beti yang ada? Kosong. Dengan apa mau gubernur awak berbuat? Coba. Itulah PJ jawab Assalamualaikum. Kalau PJ itu dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia menjalani apa yang ada aja ya. Lejo ada lebih, lejo ada lebih. Membuat tidak makan lubang jalan berlubang-lubang sana. Maka malam ke-13 kemarin saya nuzul Quran dengan safari Ramadan dengan Pak Wali, banyak program Pak Wali baru 1 minggu dah mulai jalan. Antara lain kata beliau, ini jalan ini semuanya di Pekanbaru akan diperbaiki. Ada sebagian dah jalan. Cuma kemarin hari ini katanya tidak jalan, minggu ini tidak jalan. Kenapa? Karena cuaca hujan. Ya kalau hujan nanti di aspal hancur lagi katanya. Berobat. Karena orang-orang yang penting kayak begitu bukan dia banyak tahajud, bukan dia banyak zikir, membantu kesusahan orang. Kita as-sadaqah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut. Besok berada kita di alam kubur baru bilang ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia ya Allah. Nak bisa 1 bulan 1 hari jadilah ya Allah. Nak bisa 1 hari 1 jam jadilah ya Allah. Nak bisa 1 jam 1 detik jadilah ya Allah. Fa asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Apa yang nak dikata? Dunia sudah habis untuk kita. Menyesal. Bagi bapak dan ibu jemaah yang selama ini menjadi tangan-tangan pemurah, itulah orang-orang yang dirindukan surga. Bagi kita mau mulai, ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pondok pesantren kita itu, di Pak Imam kita tahu juga, dia ada anak saya ini tahu juga. Itu tidak ada dari modal-modal saya, tidak ada. Tidak ada modal saya Pak. Dulu buat pondok pesantren itu carilah tanah. Ada orang bilang Ustaz, iya betul bangun pondok, iya. Carilah tanah, berapa biayanya nanti saya bayar semua. Timbullah menggemu-gemu nafsu, cari tanah, dapatlah tanah. Waktu itu tanah itu berapa belinya? 150 juta. Ukurannya 1/4 hektar, lebih kurang. Berdoa, katanya Ustaz berdoa ya Ustaz ya, itu ada toko di situ, kalau terjual nanti kita lunaskan. Baik, boleh tahajud, boleh salat duha, boleh salat hajat. Seminggu setelah itu terjual tokonya, 1,2 juta. Yang akan dibayar tanah untuk pondok 150. Berapa dia gajinya? 5 juta. Apa nak dikata? Dia ngomong waktu itu depan orang yang punya tanah. Akhirnya nak dorong. Alhamdulillah kau dibayar dari orang tu mah 5 juta aja mah. Mak pun cara kau mah mau ingin je bangun pondok di tanah mah. Yalah dan terima 5 juta kau. Tapi tolong diansu ya. Ya itulah yang saya jual sama umat. 1 meter 25.000, 1 meter 25.000 zaman itu. Itulah dibayar oleh umat. Berarti dia sudah menanamkan sahamnya untuk surga. Kalau bahasa awal telah punya pundi-pundi amal. Bagaimana cara membangunnya? Ada yang sedekah wakaf semen, ada yang kerekel, ada yang pasir. Malah ada seluruh konsen dia yang bayar. Zaman dulu tuh konsen yang kulim tuh kita beli. Nah, kayu lokal. Itulah sampai hari ini ada yang atap, ada yang kursi, ada yang meja. Subuh ini ada hamba Allah yang kasih untuk pondok luar biasa.
Di situlah saya membangun. Saya tidak punya apa-apa, ya, tidak ada apa-apa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya menjalankan sedekah orang banyak. Saya menjalankan infak orang banyak. Malam tadi mau buka puasa, ditelepon, Ustaz, ya, tolong datang ke masjid kami. Ini ada air minum untuk anak-anak Ustaz. Berapa kotak? Ada 10. Lebih Ustaz. Back up, ya, tolong bawa ke sini jemputnya. Anak-anak kan tadarus itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, tahlil, doa. Selesai witir. Itu anak-anak sampai jam 10 malam semuanya baca Al-Quran. Semuanya 300 lebih kurang. Atau nanti kasih anak satu-satu. Berapa kotak itu nanti? Sedekah orang dijalankan. Itulah penghidup pondok. Kan udah saya bilang kemarin sama dan ayah, nak bayar sekolah nggak gratis. Ada rombongan Pak mantan gubernur kita Pak Salih Yazid menggelingnya. Dari apa bisa hidupnya sekolah ini Ustaz? Anak-anak tidak bayar, donatur tak ada. Saya tidak tahu Pak, mungkin doa anak-anak ini. Senin dan Kamis anak-anak itu rata-rata puasa 70% dan 80% puasa sunat. Mereka tidak ada sahurnya ya, tidak ada sahurnya. Mereka puasa. Mungkin doa-doa anak-anak yang suci, yang bersih itu dikabulkan tanpa ada batas, langsung ke Lauh Mahfuz. Itu yang saya selama ini tidak paham Pak. Guru 52 orang, tambah karyawan yang lain kerja di dapur sama masak 4 orang, berarti 56. Yang pegawai negeri 2 orang cuman Pak, 1 di aliyah, 1 di sanawiyah. Yang selainnya berarti 54 honor dari saya semuanya Pak. Dari mana saya bisa menggaji? Mau sekolah tidak ada. Ya, alhamdulillah ada aja rezeki, ada aja. Itulah Bapak dan Ibu, al-amsal bil amsil, ariko bertanam, ariko mengambil hasil. Itulah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jibril, bawa kekasihku itu nengok surga, tengok. Dibawalah Rasulullah nengok surga. Nampak orang bertanam langsung membuah, dipetik, buah lagi, petik, buah lagi, petik, masak lagi. Itulah hamba engkau hai Muhammad, umat engkau yang suka bersedekah di dunia. Itu disebut dengan Bapak dan Ibu di dunia sudah mengalir, di akhirat menunggu. Itulah yang kita cari. Cuma Mak dan Ayah, saya pun juga punya anak. Ya Allah, bila saya menutup mata nanti ya Allah, terlipat tangan di dada ya Allah, tak ada kuasaku lagi ya Allah, sudah meninggal ya Allah. Mau berenung, siapalah anak besok memandikan kamu, siapalah anak besok menyolatkan kamu, siapalah anak besok dapat Fatihah untuk kamu, siapalah anak besok mengundang kamu untuk bersedekah. Nak nampak gambarnya Bapak dan Ibu, nak nampak. Nenggodang, tak solat, adik itu belagu ayam. Lepas dusi seorang nak lolok di rumah, mau orang lolok. Cuma bayangkan Pak, dulu awal laki-laki lolok di rumah orang, kalau kini nak padusi Pak. Bongi kenyanya lari, bongi kenyanya lari. Yo kuku panjang-panjang. Kalau kuku panjang Pak, satu terhalang beristinja. Yang kedua, mimpi lado ekornya hanya itu dah mama itulah mama suruh juga panas. Pokoknya anak-anak nak pandai masak tu nak lamur mata nggo corai gitu. Itu corai lah ya, nikah corai lah itulah kerajanya. Nah itu nak menyolatkan awak nanti. Itu akan dibawa kau sedekah ke awak. Anda paling ketek, entahlah. Syukurlah mak dan ayah, al-banat dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka mengerti dengan namanya, mengerti dengan ayahnya. Sojo hati awak. Kalau enggak, siapa yang diharapkan? Sementara perjalanan hidup masih panjang. Makanya yang ketiga, alam kubur itu adalah alam yang sangat sunyi.
Pertama, sangat sempit. Dua, adalah sangat gelap. Tiga, sangat sunyi. Berapa orang sekampung ini mengantarkan kita, wah, 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 wah. Ditanam, semuanya berangkat, pak pulang. Terompanan tinggal putih di bawahnya pulang balik. Tidak ada yang mau duduk di atas kuburan itu. Dekat kuburan tidak ada. Oh Ustaz, ada tidak boleh nak duduk di atas kuburan Ustaz? La tajlisul alal qabri. Diharamkan oleh Rasulullah, tidak boleh duduk di atas kuburan. Apalagi tonggak ada di kuburan. Awang-awang itu kadang-kadang. Makanya Bapak itu sangat sunyi. Makanya dulu bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, terbujur badan dia yang lahat, baru tahu ada amal atau tidak punya amal. Butuh amal ibadat dan pertolongan orang. Tapi lagu itu kini tidak laku. Itu kan lagu Asmidardar Wisnu dari Sumatera Barat. Dulu terkenal. Kalau kini tidak laku lagu itu. Lagu yang laku itu nunjuk langit. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, mata dipincangkan, bibir bawah bergigit. Itulah anak-anak awak. Kalau ada yang baca Al-Quran nanti sampai jam 10 malam, 10 malam bangun orang. Hoi, alah. Bangun orang pak. Kalau ada orang main band sampai jam 2 malam, tidak ada orang bangun pak. Padahal saya pikir tidak, ada ngikut 2 meter tinggi. Kadang-kadang di lotak ada kayak kamar awak lalu, basnya tu menembak jantung aja. Kalau sampai jam 2 berhenti orang tu, baru orang bangun. Apa dia berhenti? Iya tu lah. Itulah dunia ni mak ayah tak pernah jelek, makin hari makin cantik. Dulu tak ada matahari di Pekanbaru. Begitu ciptakan matahari jalan pepaya tu, berbondong-bondong orang datang ke situ, termasuk orang kampung kami. Kalau kampung mak ayah, orang Rasul lebih parah dari itu. Itu lapoi, itu ke mana matahari belum mati, ada dingin di dalam AC-nya, tu ada lo tangga berjalan. Ya orang kampung lah namanya. Allah besok berjanji, awak ikut saya, biarlah dan sarai-sarai kuning-kuning dah kena jual dulu. Menjual daun-daun tu segala dijual, merangkek di rumahnya satu, tiba sekolah setengah 3. Begitu nak masuk tu lama pula, pas 7 meternya masuk, dingin dia, dingin dia. Setelah sampai tu ke tangga naik surang tu, yang kawan lah biasa lama aja melompeknya, yang ini alamu agak-agak bakal. Melompeknya, dapat dia, lama yang kata. Mula kadu ke lantai 2, tambah tinggi. Lama dia punya lah serasinya. Lah gayanya turun naik itu kan aja yo. Atau mau betul-betul tengok. Atau mereka etek berhenti lah etek yang pulang lah ya. Lah capek lutut dia lah sakit. Begitu keluar dari pintu, golap ya. Tadi yang masuk orang hari ya. Tentu yang masuk jam 2:30, kini hari lah jam 8:30 malam. Tentu kolam. Asar hilang, maghrib hilang. Isya kota lontang di rumah. Semua nak jago. Itulah dunia. Tak malam mau SKA. Itu saya wiri mau SKA tu ayah ada bunda. Lebih kurang 3 tahun lamanya pak. Tiap jam 7. Karena konser-konser itu buka jam 9. Itu yang punya agamanya mudah pak. Mudah. Bagaimana saya coba bidah atau ceramah dalam tu. Buatlah pengumuman bahwa waktu solat masuk. Kalaupun tidak ada azan, pengumuman dia jadilah di informasi itu. Dan tolong buat tempat-tempat solat. Sebab di dalam ini bukan orang Hindu dan Kristen aja yang masuk. Umat Islam paling banyak. Tolong pak. 3 tahun. Ada yang menanggapi dengan senyum, serius. Ada mengolak-olak. Kalau orang sombong tu lain, mula gayanya. Dia tengok di situ mana sombong-sombong tu.
Lain pula Pak, yang ancak-ancak tu anak-anak gadis-gadis ancak-ancak tu nak tu sombong je dah Pak. Pasal dia, ya Pak Ustaz, lembutnya. Kadangnya ya Ustaz. Atau nak sombong, nak buat tanggung Pak. Makanya mak ayah, bapak ibu, alhamdulillah lah sampai hari ini sudah ada tempat solat di dalam. Kalau suara azan entah sudah dikumandangkan atau tidak saya tidak tahu. Tapi sudah ada informasi. Bapak ibu pengunjung bahwa waktu asar telah masuk. Bila ingin solat masuklah dalam ruang sudut sana. Sana tu ada sudut-sudut Pak. Lebih parah lo mudah di Singapura lah. Dengan Singapura nak do sampai semayang, tak mano sampai semayang. Termasuk di tangga-tangga yang semayang. Itulah bapak dan ibu jemaah yang mulia. Perjalanan sangat sepi ya. Sangat sunyi kan masuk ke dalam alam kubur itu. Nah, masuk tak awak dalam golongan yang empat tu, yang baca Al-Quran, yang ada berzikir memelihara lidah, yang ada suka menolong orang lain, ada infak sedekah masolah. Bila masuk, insya Allah surga merindukan. Ada dalam riwayat bapak dan ibu dalam kitab Asal Muasal. Saya baca dulu dalam kalau masa kita Daqaiqul Akhbar. Daqaiq masa orang tahu. Ada seorang hamba 40 tahun dalam penjara Pak. 40 tahun dalam penjara. Nak tahan dia sakit dan siksaan itu bapak ibu, azab balik. Maka ia berzikir dia dalam ya Latif, ya Khabir, ya Jalil, ya Kabir. Pokok zikir dia. Zikir dia terdengar oleh malaikat Ridwan dari surga. Datang dia ke malaikat Malik. Kawan malaikat Malik, aku dengar di dalam neraka ini ada yang zikir kepada Allah. Gimana tu caranya? Lapor sama Allah. Ya Rabbi, ada apa? Saya dengar itu dalam surga ada yang menyebut nama engkau. Gimana? Keluarkan. Dicarilah oleh malaikat Malik. Berapa lamanya malaikat Malik mencari orang yang berzikir itu? 40.000 tahun. Di mana kira letaknya tu? Cuma apa ya? Nak dokoraknya mungkin dah lepas. Cuma itu pun malaikat Malik melapor loh. Malaikat Ridwan saya tak jumpa. Lapor sama Allah. Ya Allah, kata malaikat Malik belum jumpa. Cari sampai dapat. Dicari. Kiranya paling empuk, paling bawah sekali azab neraka. Makanya bapak dan ibu, kayunya nanti neraka tu kayu apinya itu manusia dan batu. Manusia dan batu. Tengok dalam surah Al-Baqarah itu. Begitu dah jumpa, si fulan, ayo sini. Kamu dipanggil oleh malaikat Ridwan masuk surga. Di bawah depan Ridwan. Oh, ditengok di malaikat Ridwan. Oh, ikut tak ada kah? Musuh. Bangkainya macam itu masa saya tak bisa. Tolong dia obok-obok dulu. Lihat tu dia obok-obok. Pasal apa namanya tu? Dikincar dulu Pak. Dimandikannya dulu, merosirkan, baru kembali seperti semula masuk dalam surga. Makanya masuk surga itu bapak dan ibu tidak ada yang kotor Pak. Pipis tidak ada, amak-amak ni tambulan tidak ada. Yang amak-amak kau tidak ada masuk surga. Kan itu nenek-nenek dia tanya Rasulullah, mak, iya kau masuk surga? Iya. Tapi amak-amak nak cakap kau tidak ada dalam surga. Amak nangis amak tu. Kenapa? Dalam surga tu orang semuanya, kalau masuk awak apa namanya tu kan? Jitu sebenarnya. Pasal kampung kami original Pak. Ori sebenarnya. Lihat tahu original. Dan ayah-ayah kau bujang, momo 35, 35 habis. Amak-amak momo 23, 25. Dia cantik-cantik je. Nak ada tambulan, nak ada melahirkan. Bersih. Kinilah awak susahnya mak ayah. Bertanam awak kini sebanyak-banyaknya. Yang bertanam banyak hasilnya, yang tak bertanam tidak pandang ambil hasil. Dalam hadis yang lain, man aradal qabru, siapa yang ingin lapang kuburnya, bercahaya kuburnya, terang kuburnya, bagikan taman sorga, ayyulazima arbatun asya'a,
hendaklah membiasakan amal ibadat 4 sesuatu. Salah satu yang 4, silaturrahim. Elok-elok awak je orang. Cumalah elok-elok awak je orang. Nyo awak dalam hidup awak mak ayah kamu no bedo bah. Kayu awak curiga orang. Codi awak adu domba dia orang. Ancak awak cemburu orang. Buru awak caci dia orang. Miskin awak dijual dia orang. Tu boleh Ustaz, mati awak sonang uang tu dia Pak. Oh jangan bilang gampang jadi Ustaz kayak begini sonang-sonang tak lah Pak. Kami kadang-kadang rindu ingin makan bakso di tepi jalan, sate angin di tepi jalan. Tapi orang macam kita tengok nak malu dia Ustaz dia, nak malukan makan sate je, makan bakso tepi jalan, nak malu dia. Inyo tiap sore makan bakso situ. Awak sekali nak mulia dia je. Itulah. Boleh Ustaz kecil-kecil macam kami kau sempat berbini 2. Itu taklah. Hancur. Ustaz lalu alah. 2 bini jojok dia tengoknya. Ada tetangga saya pada situ. Ustaz indah, imam indah, RW indah, RT indah, pengurus masjid indah, pengurus anak yatim indah, remaja masjid indah. Ada cial aja dah Pak. Hati go biji. Onoknya orang ni Pak. Dan selera sama je awaknya. Itulah dalam hidupnya mak ayah. Makanya awak silaturahim itu berlapang dada. Biarlah orang menghasut awak daripada awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak asal awak jangan mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak asal jangan awak menggigit. Itulah kelas tinggi tu Pak. Cubalah tengok kini salah menyalak aja. Siapa nak ditangkuk-tangkuk, siapa nak ditembak-tembak ikut, siapa nak diadu-adu ikut. Cobalah. Makanya ingin lapang kubur kita silaturahim. Silat itu arti hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi silat merajut, menghubungkan tali menyatukan. Ya mungkin silaturahim menyambungkan kembali, merajut kembali tali kasih sayang yang dipelihara dengan perhatian dan perasaan. Yang perasaan ini nama ayah contoh gitar. Kalau gitar tu cereng lama baru habisnya Pak. Lama. Tapi kalau kayu habis. Itulah perasaan yang terbawa dari lama. Siapa pun awak, laki kau, padusi kau, imam kau, RT kau, RW kau, masyarakat biasa, kalau singgung perasaan tu lama baru hilang. Lama baru hilang. Makanya di kampung-kampung sama ayah dibuat pengurus masjid. Jumat esok tahu gak apa tu dan tak ada dikuilai dan berhenti dia jadi pengurus. Adalah imam minggu yang akan datang ada tak jadi imam lah berhenti jadi imam, carilah imam yang lain. Kenapa yang bunyi itu Pak? Yang perasaan yang tak singgung. Jadi kampung tu kadang-kadang kau mana beda Pak. Buat panjang salah je, buat pendek salah je. Nak datang salah je, datang salah je. Kamu kadang-kadang tengok imam tu ibu mau tengok Pak. Nak dapat gaji tu Pak. Mana ada gaji di kampung imam? Iya tu nak. Nak ada gaji je Pak. Lama jadi imam lah iya tapi kadang-kadang itulah salahnya orang. Dia sadar muitnya nak tampik bacanya dah. Ketika berdiri bagus. Allahu Akbar. Bagus. Ketika rukuk Allahu Akbar. Ada sin di ujung S. Mula-mula ada orang yang mengerti dengan tajwid. Sami Allahu liman hamidah. Bagus. Sujud. Allahu Akbar. Panjangnya lepas. Kan merubah itu makharijul hurufnya. Indah imam tu dan salah ada mak ayah. Nyonya nyola tua, gigi dah ada le. Yang dipasang tu gigi palsu. Jadi ketika kau sujud tu gigi tu jatuh ke bawah Bapak. Makanya bapak dan ibu menjadi imam itu kan bukan sembarangan qari. Kayak imam kita tadi luar biasa. Mana imam tadi? Serahnya. Mananya? Tak ada babi ini Ustaz. Itulah. Anak-anak muda kini yang mau kadang-kadang herannya, ya mak herannya. Anak-anak muda kini tak masalah. Oh babi ini dah. Iya. Kadang mobil ada, toko ada, deposito ada. Kalau di kampung-kampung sawitnya lawe.
Atuk-atuk ni bilang, Yong, nikah lang, Yong. Umur dia kau tu kan dah cukup, dah lewat ini. Nikah lah apa juga kau tunggu lagi. Jawab anak muda, sabarlah tu. Nanti undangan datang tu, insyaAllah datang. Sabarlah tu. 6 bulan akan datang, maksudnya, enggak jauh nikah. Setahun akan datang, enggak jauh. Enggak usah lewat. Lain awak-awak yang ada, kau nak nambah je kau jawab.